Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini akan ada 3 pembicara langsung. Yang terhormat pertama Dr. Nurhuda Ali MA MAG, kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Herwandi M. Hum, kemudian ada Dr. Iin Suryaning CSSMA yang sudah hadir di Zoom meeting, dan kami ucapkan selamat datang untuk 3 pembicara kami yang sudah sempat hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini akan dipandu oleh yang terhormat moderator kita Dr. Asyukri. Kepada beliau kami mohon waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita semua akan melanjutkan kembali sesi MA, SSMA. Sebelumnya saya sebagai moderator akan membacakan sedikit profil mengenai narasumber kita hari ini. Yang pertama itu Profesor Dr. Herwandi M. Hum. Nama lengkapnya Profesor Dr. Herwandi, Magister Humaniora. Pekerjaan sebagai staf pengajar ditulis di sini ya. Padahal sebenarnya dekan, Bu. Iya, beliau nulisnya staf pengajar. Tapi ya, sebenarnya dekan di Fakultas Sastra ya. Atau udah berubah sekarang. Oke, pendidikan beliau di SDN nomor 3 Belimbing Batu Sangkar, SPN nomor 2 Batu Sangkar, SMA 2 Batu Sangkar, semua di Batu Sangkar. Sarjana Ilmu Sejarah di Universitas Andalas, pasca sarjana Studi Arkeologi di UI tahun 94 dan pasca sarjana S3 Program Studi Arkeologi di UI tahun 2002. Ya ini banyak ya, jadi kita persingkat saja. Adapun keanggotaan di organisasi di organisasi MSI, keterlibatan beliau di Masyarakat Sejarah Indonesia, aktif juga di Ikatan Arkeologi Indonesia IAAI, Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas, Pusat Studi Informasi Kebudayaan Minangkabau dan Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua adalah Dr. Nurhuda Ali, asal instansi dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Patah. Riwayat pendidikan S1 Sejarah Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Sejarah Pendidikan Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, S3 Sejarah Islam Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, narasumber yang berikutnya adalah Dr. Iin Suryaningsih, MA SSMA. Ya, jabatan terakhir itu sebagai lektor di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, Ibu Iin sudah hadir ya. Ya, publikasi beliau ini dicantumkan di sini, banyak sekali publikasinya, publikasi baik internasional maupun nasional. Beliau juga menulis buku tentang kajian puisi dan prosa Arab, terus kajian puisi dan prosa Arab tahun 2018 juga. Pernah meneliti tentang pedagogik humanistik dalam manuskrip karya sastra tulis ulama Jawa sebagai penetrasi budaya ilmu keilmuan Arab di Jawa. Oke, mungkin itu saja dari profil singkat dari ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Untuk selanjutnya, kami sebagai pemandu seminar hari ini diamanatkan memberikan ruang dan kesempatan kepada narasumber untuk mempresentasikan hasil pemikiran karya ilmiah atau temuan-temuan terbaru yang mereka akan sampaikan kepada kita semua pada saat seminar internasional ini. Dr. Herwandi, kami silahkan.
Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah, Ustaz. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kondisi apapun, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kurnia beliau. Kita pagi ini masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul menjalin silaturahmi, membagi ilmu pada pagi ini. Kemudian tidak lupa kita berselawat Nabi Muhammad SAW dengan warisan beliau berupa Al-Quran dan hadis dan sunnah beliau. Kita pagi ini masih diberi semacam tuntunan bagi beliau, oleh beliau, sehingga insyaallah nanti di syafaat beliau akan melebar kepada kita pada hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, maybe I not speak in English ya, karena semua pendengar kita berbahasa Melayu. Saya kira bahasa Melayu sudah menjadi bahasa internasional juga. So I don't speak English this day. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memberi judul presentasi saya hari ini adalah masalah Melayu, Islam dan tradisi tulis. Anak judulnya adalah sebuah tinjauan historis penumbuhan peradaban di Nusantara. Ini sebetulnya kaji yang sudah berulang-ulang yang kita coba untuk ungkapkan, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang bisa ambil hikmah di dalamnya, sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil hikmah apa yang kita bincang hari ini. Penekanan kita pada pagi ini sebetulnya persoalan Melayu sebetulnya yang tema pokoknya ada hubungannya dengan Islam. Gitu. Tetapi saya lebih awal ingin menggiring kita semua untuk bicara tentang penumbuhan istilah Melayu itu seperti apa sebetulnya sebelum kita masuk kepada diskusi tentang penumbuhan peradaban Melayu itu. Gitu. Ini sebetulnya dalam beberapa kuliah-kuliah saya di beberapa perguruan tinggi saya sudah sampaikan juga garis besarnya, tetapi ada bagian-bagian yang sebetulnya saya perdalam lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menjelaskan bahwa istilah Melayu itu sebetulnya sejarahnya sudah panjang sekali, hampir 1400 tahun lamanya beredar istilah ini. Kadangkala mengalami perubahan-perubahan kata, tetapi maknanya sama, tidak jauh berbeda. Tetapi mungkin ada pergeseran-pergeseran makna yang terlebih dulu misalnya. Dari berita Ptolemy misalnya 1000 sampai 100 sampai 150 Masehi, itu dalam bukunya bernama Geographic Syntaxi, dia menjelaskan kata Malekolon. Malekolon itu diterjemahkan oleh Gerini misalnya adalah berasal dari istilah Sanskrit yang pengertiannya sama dengan Malayakom gitu. Malayakom itu atau istilah lain Malayakom itu sama dengan daerah-daerah yang diidentifikasi berada di daerah dua kemungkinan. Menurut Bridel itu berada di Tanjung Penyambungan, tetapi ada yang menyatakan ada di Tanjung Melayu sekarang gitu. Nah, Tamrin lebih mendukung itu semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam istilah ini tidak jelas sebetulnya daerah-daerah mana yang dianggap sebagai Melayu, tetapi karena dihubungkan dengan Tanjung Penyambungan, ya barangkali adalah di daerah-daerah yang mungkin sekitar Jambi sekarang, gitu, Sumatera. Kemudian ada di dalam istilah Melayu itu ada di dalam manuskrip Cina, di dalam buku tamunya kebangsaan Cina itu, orang-orang Cina itu ada menulis beberapa kata-kata, sering menulis kata Melayu misalnya, Mo-Leyu, itu dalam pengertian yang dalam hubungannya dengan beberapa utusan-utusan Melayu yang datang ke negeri Cina lalu dicatat dalam buku tamu mereka. Nah, itu sebagai bagian bahwa ada daerah bagian selatan Cina itu yang bernama Melayu. Nah, di dalam buku tamunya Cina itu dikatakan beberapa kali utusan dari Melayu datang ke Cina, dan itu sekitar tahun 644 Masehi.
jika dihubungkan dengan daerah-daerah yang ada di Melayu, ternyata ada erat hubungannya dengan daerah-daerah di Sumatera yang Melayu sekarang. Nah, dari catatan-catatan yang ada di Melayu itu, bagian tengah, karena mungkin saja 644 itu sudah ada dari bagian tengah itu. Tetapi yang jelas ada catatan dari orang-orang Cina di dalam kronikel mereka, khususnya di dalam buku tamu mereka, ada utusan-utusan yang kemudian beberapa kali datang ke Cina itu dengan istilah orang-orang dari Melayu. Mereka itu adalah utusan kerajaan, bukan utusan dari tempat-tempat atau bidang-bidang perdagangan lainnya begitu. Lalu kemudian berita istilah Melayu itu pun kita bisa lihat di berita Cina yang disampaikan oleh catatan perjalanan seorang pendeta besar yang berdatang dari Cina yang bernama Itzing sekitar 671. Jadi sekitar 30 tahun di belakang utusan orang-orang dari Sumatera datang ke Cina, lalu Itzing sebagai pendeta Cina datang ke Melayu. Nah, Itzing datang 2 kali ke Melayu, 671 dan 685. Beliau mencatat daerah-daerah yang mereka kunjungi dari Kanton atau dari Cina itu mereka berlayar sekitar 20 sampai lebih 20 hari lebih mereka sampai ke daerah yang mereka sebut dengan Melayu. Nah, Melayu itu bagi mereka adalah sebuah kerajaan yang sudah berdaulat, sebuah kerajaan yang mempunyai raja, lalu kemudian Itzing sendiri diterima dengan begitu besarnya di pusat kerajaan Sriwijaya itu, Melayu itu maksud saya. Nah, kemudian pada tahun itu mereka datang sebetulnya singgah ke Sriwijaya untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Tamralipti namanya di India untuk mendalami ilmu-ilmu Buddha dulunya, ajaran-ajaran Buddha. Namun demikian dia harus singgah dulu di Melayu. Di Melayu itu dianggap sebuah pusat pendidikan Buddha yang besar. Jadi harus memahami terlebih dulu ajaran-ajaran Buddha di Melayu itu. Kemudian baru Itzing berangkat ke Tamralipti di India, lalu melanjutkan pendidikan di sana sekitar beberapa tahun. Kemudian tahun 685 Itzing kembali ke Melayu dan dia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terhadap agama Buddha itu, pendalaman terhadap agama Buddha itu. Di situ dia mempelajari juga bahasa yang berkembang di dalam kerajaan Melayu itu. Kemudian catatan berikutnya adalah ada peristiwa Pamalayu pada tahun 1275 yang didatangkan dari Jawa, sebuah pasukan ke daerah-daerah Pamalayu namanya, dan itu dicatat sebagai pengiriman sebuah ekspedisi oleh Singosari sekitar 1275, dan daerah yang diidentifikasi sebagai daerah Melayu Pamalayu itu adalah daerah bagian tengah Sumatera, tepatnya sekarang ini adalah Dharmasraya. Jadi sebetulnya pengidentifikasian daerah Melayu itu selalu ditempatkan di daerah Sumatera dan sekitarnya gitu. Dan dari berita-berita yang disampaikan secara di dalam berita-berita Cina maupun di dalam beberapa berita lain itu dibunyikan bahwa daerah Sriwijaya atau daerah Melayu itu dianggap sebagai pusat pengajaran agama Buddha, dan saat itu sudah dilakukan pembelajarannya sedemikian rupa, bahkan ribuan dari pendeta-pendeta yang berdiam di situ gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggiring bahwa ada konstruksi Eropa sebetulnya kemudian menetapkan bahwa Melayu itu tidak hanya di Sumatera sebetulnya, tetapi sampai semenanjung Melayu begitu. Ketika ketika Melaka runtuh itu, masuklah anasir-anasir Eropa ke Melayu, dan mereka menghadapi ketika berhadapan dengan orang-orang pedagang-pedagang yang ada di Melaka itu, mereka berpikir bahwa sebetulnya Melaka bukanlah daerah Melayu yang pokok gitu, tapi lokasinya pertama adalah di Palembang gitu. Itu berita dari Tom Pires misalnya, Tom Pires mencatat 1512 sampai 1515 itu mereka dalam perjalanannya dari
negaranya sampai mengharungi samudra, dia menyatakan bahwa ada daerah yang mereka sebut dengan Terra de Tanah Melayu. Tanah Melayu itu bagi mereka adalah daerah, teritori, bukanlah sebuah kerajaan gitu. Nah, daerah itu mereka anggap adalah daerah sekitar Palembang. Kemudian berita itu disambung lagi oleh berita Rui de Brito misalnya, itu berita dari Portugis ketika Melaka sudah runtuh itu, mereka mencatat kegiatan-kegiatan harian yang ada di Tanah Melayu menurut mereka pada itu. Nah, Tanah Melayu itu mereka adalah orang-orang yang berdatangan kemudian ke Melaka, dan itu mereka sebut dari orang-orang yang Tanah Melayu. Nah, Tanah Melayu itu bagi mereka masih di Palembang juga dan sekitar Sumatera begitu. Tapi yang menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika sumber-sumber Eropa abad 17 sampai 19, pergeseran makna Melayu itu bagi mereka bukan adalah orang-orang yang beragama Islam tapi terdapat di daerah-daerah semenanjung Melayu dan beberapa tempat di kepulauan dan di pinggir timur Sumatera. Jadi melebarlah mereka. Kebetulan pada waktu itu Malaka sudah runtuh dan mereka menganggap Malaka itu adalah kerajaan Melayu sebagai ujung tombaknya Melayu pada waktu itu. Padahal sebetulnya Melayu itu adalah satu kesatuan kebudayaan, sebuah wilayah kebudayaan yang mungkin pada masa-masa tertentu puncak-puncak kebudayaannya bisa saja dari satu tempat ke tempat lain bergeser ke satu tempat ke tempat lain gitu. Itu yang kita garis bawahi. Sehingga pada akhirnya mungkin itu yang terjadi gitu. Nah, ini yang saya beritahu tadi bahwa sebetulnya saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya penemuan orang Eropa tentang menamakan Melayu dengan Semenanjung Melayu sebetulnya sudah merupakan konstruksi yang dibikin oleh Eropa, lalu kemudian menjadikan daerah Semenanjung Melayu itu sebagai core-nya kebudayaan Melayu pada akhirnya. Tapi sebetulnya kita kan tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa pusat Melayu ada di Sumatera bagian tengah sampai ke selatan, lalu kemudian melebar sampai ke Kepulauan Riau, melebar sampai ke Semenanjung Melayu, sampai ke daerah-daerah yang berikutnya, bahkan Brunei, Kepulauan Sulu, ke Thailand Petani, sampai ke Madagaskar, sampai ke Sri Lanka dan Madagaskar dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita garis bawahi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian. Di dalam konstruksi orang-orang Eropa pada akhirnya menamakan Melayu itu tidak saja dalam hubungan dengan konteks politik, tetapi Melayu bagi mereka hubungannya dengan kebudayaan saja. Nah, itulah yang sampai hari ini perbedaan antara pemaknaan Melayu sebagai konstruksi berpikir dalam ranah politik dengan Melayu sebagai konstruksi berpikir dalam ranah kebudayaan itu menjadi hal yang sangat-sangat menarik untuk didiskusikan pada hari ini. Seperti kasus yang dibawakan oleh kawan kita, kolega kita dari Thailand tadi, Dr. Pausan Jahwi, itu sangat menarik sekali. Saya juga dalam kuliah-kuliah kita bicara juga masalah petani dan Islam yang ada di seluruh Nusantara misalnya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul kita tadi, penubuhan peradaban Melayu itu bagi kami sebetulnya bukan saja pada masa Islam, sebetulnya harus kita lihat jauh ke belakang juga begitu. Bahwa ternyata tradisi besar itu adalah berada di daerah Melayu yang sudah berkembang jauh sebelum Islam ada gitu. Saya melihat bahwa kedatangan Itsing misalnya ke daerah Melayu tadi menempatkan betapa besarnya kedudukan Sriwijaya, yang diartikan Melayu itu dianggap Sriwijaya, lalu kemudian belajar di situ tentang banyak hal gitu. Ini memperlihatkan bahwa tradisi besar sebetulnya sudah berlangsung, mengembangkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep keagamaan yang kemudian mempunyai keunikan tersendiri, menjadi pusat-pusat pembelajaran, dan itu tempat berkumpulnya orang-orang yang cinta terhadap keilmuan, orang-orang yang cinta terhadap pengembangan tradisi keilmuan gitu. Nah, dari berita Itsing itu dicatatkan bahwa yang tadi Melayu yang kemudian diinterpretasi oleh orang disebut dengan di sebuah kota Foshi namanya. Nah, itu ada hubungan dengan Palembang sekarang atau Sriwijaya sekarang. Menurut mereka ada sekitar 1000-an dari pendeta yang datang ke Foshi itu sendiri, dan itu mendalami agama Buddha terlebih dulu, membaca lalu belajar tentang bahasa Sanskerta. Lalu untuk membaca teks-teks Buddha di India tadi, mereka harus belajar terlebih dulu bahasa Sanskerta di San Foshi itu. Tetapi di sisi lain di Melayu tadi
sudah ada sebetulnya bahasa yang berkembang. Gitu. Jadi mereka mendalamin itu semua. Bapak Ibu sekalian, dari catatan Itsing itu sudah ada bahasa yang berkembang sebetulnya yang disebut dengan bahasa Kunlun di apa namanya di Melayu tadi. Nah, bahasa Kunlun itulah bahasa Melayu tua yang sebetulnya yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat dan digunakan untuk sebagai lingua franca. Dan kemudian, nah itulah yang dipelajari oleh Itsing untuk memahami agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya. Gitu. Nah, bahasa Kunlun pada akhirnya menjadi bahasa kedua dari pendeta itu untuk menerjemahkan semua ajaran-ajaran Buddha tadi. Jadi intinya adalah bahasa itu dikembangkan di Sriwijaya menjadi bagian yang sangat penting dalam bidang keilmuan, dan pada akhirnya saya berani menyatakan bahwa Sriwijaya menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang keagamaan itu sendiri. Dia menjadi centers of excellence-nya dalam pengembangan. Bahasa yang berkembang tadi adalah bahasa Kunlun, tetapi kemudian digabung dengan bahasa Sanskerta dengan memakai dan itu nampak di dalam arsip-arsip kerajaan, terutama di dalam prasasti-prasasti yang berkembang kemudian. Hurufnya memakai huruf Palawa, bahasanya bahasa Sanskerta digabung dengan bahasa-bahasa Melayu kuno. Nah, itu melahirkan prasasti-prasasti yang berkualitas gitu. Sebetulnya tidak hanya prasasti-prasasti ini saja. Banyak sebetulnya kitab-kitab yang diterjemahkan di Melayu tadi yang oleh sebab itu Itsing sengaja datang berbulan-bulan ke pusat kerajaan ini gitu. Nah, itu memperlihatkan bahwa peradaban Melayu sebetulnya tidak hanya berkembang pada masa Islam saja, tetapi penubuhannya sudah jauh di belakang. Dipakai juga untuk perkembangan Islam pada berikutnya, sehingga terjadi akulturasi budaya, percampuran budaya, atau memang dalam hal tertentu membantu untuk pengembangan nanti Islam berikutnya. Nah, saya masuk kepada peradaban pembentukan peradaban pada masa Islam, penubuhan peradaban pada masa Islam itu tidak bisa dilepaskan dari kebilangan Islam setelah kejatuhan Sriwijaya dan beberapa kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Gitu. Pusat-pusat pengembangan kerajaan Islam itu mulai dari Sumatera Pasai misalnya 1314, abad 13 sampai 14, Melaka 1516, Aceh Darussalam, Johor, Riau Lingga, sampai nanti kepada Palembang, Jambi, Pagaruyung, bahkan Brunei, bahkan ke Sulu, bahkan ke Petani dan seterusnya. Ini merupakan pengembangan tradisi yang disebut tadi, tradisi tulis tadi, yang sudah dimulai pada masa Sriwijaya yang begitu kuatnya tradisi tulisan di situ gitu. Nah, ketika Samudra Pasai misalnya, tradisi tulis yang kemudian ditambah dengan semangat ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam Islam, sudah banyak ternyata dilakukan kegiatan-kegiatan. Dari berita Ibnu Battuta saja, pada masa Sultan Ali akan disadur kembali, lalu dikembangkan, lalu kemudian diciptakan dan seterusnya. Muncul juga beberapa hikayat di situ. Tradisi tulis bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hal yang biasa bagi mereka, tetapi melahirkan karya-karya sedemikian besar dan menjadi rujukan kemudian sampai ke tanah Melaka yang berkembang pada abad berikutnya. Karena kejatuhan dari Samudra Pasai disambut kemudian oleh tradisi Melaka kemudian. Itu adalah orang-orang Islam juga begitu. Tradisi Melaka, di Melaka pada abad ke-15-16 misalnya, itu sudah muncul juga menjadi pusat-pusat pengembangan Islam, tradisi-tradisi tulis dikembang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya tradisi besar yang saya bilang tadi adalah tradisi berpikir bagi orang yang berada di kalangan-kalangan intelektual, tetapi ranah dari pemikirannya tidak hanya dari kalangan intelektual saja, tetapi kalangan istana pun memberikan peluang yang sangat besar untuk perkembangan keilmuan gitu. Sehingga bahasa-bahasa pun berkembang sedemikian rupa. Bahasa yang berkembang tidak saja bahasa yang tadi berkembang bahasa Melayu, tetapi juga dicampur dengan bahasa Arab dan sejenisnya. Dan tulisannya sudah berkembang juga jadi tulisan-tulisan Jawi, Arab Melayu begitu. Banyak teks yang dibikin, banyak teks yang disadur, yang diterjemahkan.
lalu kemudian menjadi menjadi teks-teks tua dalam penyebaran agama, lalu kemudian menjadi rujukan untuk hal-hal yang sifatnya umum gitu, baik itu sifatnya perdagangan, maritim, surat-surat tertentu, lisensi perdagangan dan seterusnya. Collins menyatakan sedemikian rupa. Nah, tradisi itu berlanjut kemudian ke era Darussalam, Aceh Darussalam, ketika Iskandar Muda dan keturunan yang sebelumnya juga ada yang lain. Di situ ada tokoh-tokoh bernama Sumatrani, Al-Fansuri, Al-Radiri, Abdul Al-Singkili, itu semua orang-orang yang notabene sebagai seorang ulama tetapi juga sebagai pemikir yang sedemikian rupa yang menjadi rujukan bagi masyarakat sekitarnya, dan mereka melahirkan karya-karya besar yang dalam tradisi besar tetap agung namanya sampai hari ini. Dan menurut saya itu tidak hanya berdasarkan kriteria sebagai seorang ulama, tetapi adalah seorang yang mengembangkan cara berpikir, seorang intelektual begitu yang berkembang ke hari ini. Jadi tradisi tulis yang berkembangkan. Ini kira-kira perkembangan lanjut dari itu adalah Melayu Riau, Johor Riau, lalu kemudian ada era Riau Lingga dan seterusnya, yang pada akhirnya sampai hari ini sebetulnya telah melahirkan banyak sekali karya-karya yang bersebaran di semua tempat tadi. Saya tidak akan melihat bagaimana terjadi di Brunei, bagaimana terjadi di Kepulauan Sulu, di Moro, di Patani tadi sudah dimulai oleh Dr. Pausan tadi. Saya menjelaskan bahwa sebetulnya di mana saja gerakan literasi, gerakan arus besar yang saya bilang tadi, tradisi tulis itu selalu ada hubungan dengan keislaman pada masa-masa pengembangan kebudayaan awalnya, peradaban Islam di Melayu ini gitu. Agamanya ya Islam yang menjadi pokok pangkalnya semua. Jika Bapak Ibu bandingkan dengan yang lain, dengan agama lain, ternyata tidak banyak tradisi tulis yang berhasil dihasilkan. Karya-karya mereka saya tidak pernah menemukan karya yang berbahasa, yang berbau ajaran agama lain atau yang berhubungan dengan konteks ajaran agama lain, tetapi Islam yang dalam semua yang menggarisbawahi itu gitu. Apa yang terjadi kemudian? Yang kita garis bawahi adalah sampai hari ini ternyata telah mewariskan banyak sekali, baik itu dalam bentuk artefak-artefak seni atau dalam bentuk naskah-naskah agama atau naskah-naskah umum yang pada intinya adalah memperlihatkan Islam menjadi motor penggerak sedemikian rupa, tetapi hari ini warisan-warisan itu sepertinya agak terabaikan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah bikin juga semacam tabel-tabel yang saya bikin di sini. Ini karya-karya tradisi tulis tokoh penting dan karya-karya yang dilahirkan ke bawah dari masa ke masa di alam Melayu ini. Kemudian banyak sekali dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh kesultanan yang berpengaruh besar gitu. Dan seterusnya apa yang kita garis bawahi adalah bahwa setelah Kesultanan Riau, Johor tadi, ada Kesultanan Palembang, ada Kesultanan Jambi, ada Kesultanan Pagariung, ada Brunei, ada Moro di Sulu, ada Patani, Naratiwat di Thailand misalnya. Semua itu memperlihatkan bahwa menghasilkan karya-karya tulis tidak sedikit yang sampai hari ini menurut kami adalah suatu warisan yang maha dahsyat yang sebetulnya tidak terjamah, tidak terselamatkan dalam artian tertentu gitu. Kami di Sumatera Barat, di Minangkabau, ketika datang ke surau-surau tertentu saja, ternyata di situ ada surau yang kosong dengan kitab-kitab misalnya, tetapi ada surau yang sangat syarat dengan kitab-kitabnya. Hari ini menjadi hancur karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan bagaimana naskah-naskah tua yang ada di situ. Apakah itu naskah berupa Al-Quran, apakah itu naskah-naskah ajaran-ajaran tarekat, apakah itu naskah perukunan dan seterusnya. Padahal naskah itu sebetulnya adalah bukti dari masa lalu, bagaimana jaringan-jaringan kebesaran masa lalu dari Melayu itu kelihatan di situ gitu. Nah, apa yang terjadi? Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa Melayu mulai dari masa kuno sampai ke masa klasik Islam sekarang ini mewariskan
yang sedemikian rupa, dia gejalanya awalnya adalah gejala elitis. Ya, kemudian itu yang saya bilang tadi, tradisi besar yang ada pada orang-orang yang pintar menulis, orang-orang yang pintar bermain logika, lalu kemudian mereka memakai keilmuannya itu masuk ke tengah masyarakat dan dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya keilmuan, sifatnya akademik dalam tanda kutipnya gitu. Sehingga pada akhirnya warisan-warisan tradisi tulis itu menjadi sesuatu yang elitis pada awalnya. Tetapi kemudian itu muncul mewaris kepada masyarakat sekitar sehingga semua bisa membaca, literasi bisa dikembangkan, lalu ajaran bisa dikembangkan sampai tingkat-tingkat bawah gitu. Artinya Melayu mewariskan tradisi tulis yang sangat fundamental, mulai dari masyarakat atas sampai ke masyarakat bawah itu, dan itu difahamin dengan sampai ke relung hati yang paling dalam gitu. Nah, tapi sampai hari ini yang terjadi adalah warisan itu tinggal pada artefak. Pada artefak itu maksud saya warisan itu ya warisan dalam bentuk benda, apakah itu dalam bentuk benda berupa kertas atau bentuk benda bangunan, apakah itu bentuk makam. Profesor. Itu adalah bukti dari gemilangan masa lalu yang sampai hari ini sebetulnya kita masih merasakan. Oke. Saya tinggal agak 1-2 menit saja. Jadi itu adalah bukti dari kegemilangan masa lalu yang kita banggakan sampai hari ini. Tetapi harus dipahami bahwa ajaran yang sebetulnya maha besar pada masa lalu, yang sangat besar, yang sangat fundamental pada masa lalu itu sudah tidak dipahamin lagi sebetulnya oleh masyarakat kita di Melayu yang hari ini. Yang Melayu hari ini mungkin hanya memahamin kulitnya saja, tetapi dasar-dasar keilmuannya tidak terjamah sedemikian rupa. Namun demikian sayangnya lagi, warisan-warisan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat tadi yang sudah melapuk, sudah mengalami kehancuran, tidak pula dihargai oleh orang-orang pengelola dalam tingkat pemerintahan misalnya. Apa yang terjadi di Aceh misalnya, sebuah situs yang demikian rupa berharga, lalu dijadikan tempat pembuangan tinjak misalnya. Sampai hari ini keturunan dari Raja Aceh, Sultan Aceh itu melapor sampai ke Turki, dan orang Turki tidak bisa masuk ke dalamnya gitu. Lalu persoalan penyelamatan naskah misalnya. Ada naskah yang oleh masyarakat setempat dibeli oleh pemilik penyuka naskah sampai ratusan juta. Lalu pemerintah daerah hanya menghargai dengan 1 juta sampai 15 juta, tentu tidak mungkin bisa diselamatkan naskah ini dengan harga-harga yang semikian gitu. Pengalaman-pengalaman yang seperti ini melihatkan bagaimana wajah kita hari ini untuk menghargai warisan-warisan masa lalu yang maha tinggi tadi, yang cukup tinggi tadi, lalu mau dikemanakan? Nah, terpulang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa terpancing dalam hal ini. Saya kira ini sebagai pemancing saja untuk diskusi dan membuka wawasan untuk kita semua. Melayu itu adalah tradisi besar. Melayu itu adalah tradisi berpikir. Melayu itu adalah tradisi mewariskan keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Herwandi. Selanjutnya kami memberikan kesempatan presentasi kepada Bapak Dr. Nurhuda. Kepada Bapak Nurhuda kami persilakan. Terima kasih Syekh, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Jamal Zakaria Al-Jawi, Dr. Pausan Jahwe Al-Fatani Al-Jawi, Profesor Dr. Herwandi Al-Minangkabawi. Selamat siang Pak Herwandi. Terlalu besar Al-Minangkabawi Pak, yang pantas pakai itu adalah yang dari Mekah itu. Dan selanjutnya kawan kami Dr. Ahmad Sukri Al-Falimbani, ya. Bu Iin, selamat siang. Alhamdulillah, Pak, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan ini. Saya kira beberapa hal Melayu yang lebih bersifat regional sudah disampaikan oleh pembicara sesi pertama. Selanjutnya Profesor Herwandi juga bagaimana Melayu itu ada tentang kerasan-kerasan akademis ya, yang sekarang Melayu mulai banyak ditinggalkan oleh para masyarakat itu sendiri. Nah, saya ingin menjawab keresahan dari
Prof. Irwandi tadi ya. Saya itunya gimana itu screen-nya? Panitia. Saya nggak tahu Prof. Irwandi apakah Jawa termasuk dengan reformisme Islam. Ya, Kiai Saleh Darat ini juga dikenal di Jawa itu sebagai salah satu gurunya Kiai Haji Asy'ari, konon termasuk Ahmad Dahlan, dan juga beberapa pemikiran RA Kartini juga pengaruh dari Kiai Saleh Darat ini. Di sini saya ingin menjelaskan ya, kita sadar sering dikacaukan antara istilah reformisme dan modernisme. Kadang-kadang dua istilah ini sering disamakan ya. Kalau bicara modernisme selalu berarti reformisme. Tetapi saya merujuk pada, saya ingin mencoba memisahkan ini, apa itu reformisme dan modernisme itu sendiri ya. Saya mengacu pada profesi karya Profesor Yudi Latif. Reformisme merupakan proyek historis umat Islam abad ke-17 dalam usaha menata kembali umat Islam untuk memperbarui perilaku individu. Jadi di sini penataan kembali, terutama bagaimana umat Islam yang kita tahu khususnya di Jawa, mereka berislam ya Islam secara nominal, tetapi praktek-praktek keagamaannya itu masih sering diwarnai dengan tradisi-tradisi Islam itu sendiri. Bahkan banyak umat Islam sendiri yang mengamalkan perintah-perintah agama itu tidak mempunyai landasan-landasan otoritatif atau landasan normasi yang otoritatif. Mereka ikut-ikutan saja. Sementara itu, modernisme adalah merupakan proyek dari generasi Islam yang terpengaruh Barat untuk menyesuaikan diri dengan peradaban modern, tetapi dengan tetap mempertahankan kesehatan terhadap kebudayaan Islam. Jadi kalau reformisme Islam bersifat internal, tetapi modernisme itu sebagai respon umat Islam terhadap kebudayaan Barat. Reformisme Islam itu lebih lebih cenderung ke kekuatan menolak dan Barat sendiri, sedangkan modernisme itu bagaimana menggunakan Barat untuk pengembangan Islam itu sendiri. Jadi modernisme sebagai sebuah tengah ya antara Islamisme dan sekularisme itu sendiri. Kekacauan-kekacauan ini sering dilakukan pengkaji Islam di Indonesia ya, atau Indonesia ini semacam Biji Bolan ya, yang bukunya tentang pergumulan Islam di Indonesia, atau termasuk Deliar Nur sendiri untuk memperadukan itu. Oleh karena kita perlu mempertimbangkan Harun Nasution, barangkali reformisme itu lebih ke arah ke pembaruan karena Harun Nasution itu tidak begitu suka dengan istilah-istilah modernisme karena itu mempunyai konotasi-konotasi yang kurang bagus begitu. Kita sedikit mengupas tentang riwayat hidup Kiai Saleh Darat. Kiai Saleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, ya, sedesa dengan RA Kartini, Kabupaten Jepara, pada tahun 1820. Ayahnya adalah Muhammad Saleh. Ayahnya ini adalah seorang tokoh yang punya afiliasi ke Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa itu. Bahkan konon ayahnya adalah seorang kanan tangan dari Pangeran Diponegoro gitu. Setelah Diponegoro mulai terdesak, ini Kiai Umar ini akhirnya melarikan ke Singapura, begitu juga dengan Kiai Saleh Darat, dan dari Singapura inilah mereka lari ke Timur Tengah, khususnya ke Haromain itu sendiri. Ya, sebagai kita ketahui bahwa Haromain merupakan kancah intelektual Islam. Jadi menurut beberapa pemikir dari dulu sampai sekarang, Timur Tengah khususnya Haromain dan nanti Mesir itu mempunyai pengaruh yang
dinamika Islam. Barangkali kajian-kajian ini seperti dilakukan oleh Arjumar Azra dan sebagainya. Sampai sekarang orang Indonesia itu kan apa yang terjadi di Timur Tengah itu selalu menjadi termasuk di Indonesia dikatakan sebagai masyarakat pinggiran itu. Di dalam sejarah disebutkan bahwa ini ya karena reformisme itu berbeda dengan modernisme. Kalau kita mengkaji masalah reformisme itu adalah sudah dimulai abad ke-17, tapi kalau modernisme itu mungkin abad-abad ke-19 itu yang perlu dibedakan itu dari sisi waktu. Jadi sejak abad ke-17 karena hubungan antara Timur Tengah dan Indonesia ya yang semula itu hubungan itu bersifat ekonomis, nanti hubungan itu bersifat politis, agama dan politis dan sebagainya itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan beragama Islam di Nusantara atau Indonesia itu sendiri. Dan mereka ini kancah ini pada abad-abad ini pemikiran Islam sudah mengarah ke arah ke lebih ke kultura lebih ke percampuran ya atau perdamaian antara konsep-konsep tasawuf falsafi dan tasawuf yang bersifat akhlaki atau syar'i itu sendiri. Oleh karena itu pada masa ini ada upaya-upaya dengan masa-masa neo-sufisme ya. Kalau sufistik itu kan dalam tasawuf itu kan ada dua, memang ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki atau syar'i. Nah, pada masa ini ada upaya penggabungan ya, antara tasawuf dengan syariah itu sendiri. Itulah yang nanti yang mewarnai perkembangan Islam pada abad-abad mulai 18 dan sampai sekarang itu. Nah, selanjutnya ketika pulang ya Kiai Saleh Darat ya dia mempunyai perangan yang luar biasa untuk menyampaikan gagasan-gagasan reformisme itu ya. Gagasan reformisme ini dilakukan oleh Kiai Saleh Darat melalui pesantren dia yang terletak di Semarang. Ya dari banyak dari para santri muridnya inilah yang nanti sebagai ujung tombak dari pemikiran Islam reformis di daerah-daerah. Nah, selain itu Kiai Saleh Darat juga menulis buku. Kalau mungkin dunia Melayu itu aksara Jawi, kalau di Jawa itu namanya huruf pegon. Jadi huruf pegon itu adalah modifikasi huruf Arab untuk menuliskan gagasan-gagasan berbahasa Jawa. Kalau Jawi kan berbahasa Melayu itu letak perbedaannya ya. Ada dua hal yang kenapa Kiai Saleh Darat itu menulis buku. Ini ada 12 buku, puluhan lah 12 yang saya kumpulkan, tetapi menurut Saifuddin bahkan ada 90-an itu. Buku-buku ini merupakan kebanyakan ditulis dalam huruf pegon dalam bahasa Jawa lokal gitu. Kenapa Kiai Saleh Darat menggunakan sarana bahasa seperti itu? Ya dia melihat lingkungan kondisi sosial umat Islam di Jawa itu sendiri ya. Ada semacam diri umat Islam itu agak kesulitan mengakses kitab-kitab agama yang pada umumnya itu dikuasai oleh berbahasa Arab dan itu hanya kemampuan bahasa Arab hanya dimiliki oleh para elit-elit tertentu ya, contoh ulama dan sebagainya. Itu sangat terbatas. Sementara itu mereka itu dengan pemahaman agama yang sangat minim, yang tidak punya dasar, itu rentan dengan praktek-praktek ibadah yang barangkali dianggap syirik dan lain sebagainya. Bahkan itu bisa menjurus ke arah-arah sekularisme atau bahkan kemurtatan dari ajaran Islam itu sendiri. Itulah salah satu kenapa Kiai Saleh Darat alasan kondisi sosial politik pada masa itu bahwa ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap para ulama.
yang barangkali ini mungkin kita tahu adanya ordonansi guru sangat berpengaruh ya. Jadi ordonansi guru ini oleh penguasa kolonial, oleh karena itu dia ketika berceramah atau apa atau melakukan keliling untuk menyampaikan dakwahnya harus mempunyai izin. Nah, kesulitan-kesulitan semacam inilah Kiai Saleh Darat perlu melakukan menulis buku karena alasan-alasan bersifat politis. Nah, di antara selain menulis, Kiai Saleh Darat juga menganjurkan kepada para ulama yang lain ya untuk menulis buku itu. Agar apa? Agar orang dapat mengakses ajaran-ajaran Islam secara benar. Nah, ini mungkin salah satu kutipannya, mohon maaf Prof. Firvandi, saya ini bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa nih. Ya. Lan sarehne ana ing dalem iki zaman wong kang nglakoni mengkono mider-mider marang kampung-kampung utawa marang desa-desa karena arah muruki agama Islam karena kinaweden fitnah zaman ya, karena ketakutan fitnah zaman, maka maka jadi wajib sebentar ini kemana tadi? Sorry, maaf. Ini. Nah, nih maka dadi wajib ing atase alim arep gaweake kitab perkarane agama Islam saking akad iman lan furu' syariah bab toharoh lan bab salat. Nah, ini kan maksudnya begini. Dan karena di zaman ini itu orang yang melakukan dakwah keliling itu kamu itu sudah untuk belajar itu karena takut karena pembatasan politik tadi ya, karena peraturan tadi, maka diwajibkan atas para alim itu untuk membuatkan kitab hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu masalah keimanan, syariat. Inilah mereka para ulama agar umat khususnya orang-orang awam itu bisa mengakses ilmu-ilmu keagamaan secara baik. Ini salah satu pemikiran reformisme itu adalah bahwa ini saya kutipkan bahwa di dalam kitabnya Kiai Sadat mendeskripsikan tentang macam-macam perbuatan pada murtad keluar dari agama Islam dalam kaitannya dengan praktek tradisi yang masih berlaku oleh sebagian besar remaja pada masa itu. Nah, ini dia mengatakan dan salah satu hal yang termasuk murtad yaitu hal perbuatan, yaitu yang pertama adalah menyembah kepada berhala atau memuliakan kepada dayang-dayang. Nah, dayang-dayang ini kalau mungkin puyang-puyang kalau bahasa Palembang itu ya. Puyang atau mungkin kalau istilah antropologi kan primus inter pares barangkali seperti itu, Prof ya. Primus inter paresnya atau pembuka dusun itu sendiri. Yeah. Nah, ini tidak boleh ini pemikiran reformis dari Kiai Saleh Darat itu ya. Dengan cara apa? Memberi sesajian yang berupa makanan. Memang di dalam tradisi Jawa itu, Prof, karena saya orang Jawa, ketika ada punya hajat misalnya, dia memang membuat makanan-makanan tertentu ya, baik itu berupa ya termasuk makanan-makanan kecil ya, nanti ditaruh di pojok-pojok seperti itu. Dalam rangka apa? Agar nanti hajatnya itu tidak terganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti itu. Nah, ini oleh Kiai Saleh Darat, hal ini dilarang keras umat Islam itu untuk melakukan itu. Ya. Ini bahkan bisa menjadi kufur ya, orang-orang seperti itu apabila kita mempercayai ya bahwa misalnya di sawah-sawah atau itu ada tempat penunggunya, kita mempercayai itu dikatakan sebagai perbuatan yang kufur ya. Itu di antara gagasan-gagasan reformisme Islam Kiai Saleh Darat itu sendiri. Selain itu, nah ini kita juga dilarang misalnya untuk dalam ketika hari raya misalnya sungkem yang
menundukkan badan sampai 90 derajat atau sujud kepada orang yang kita beri mintai maaf misalnya, itu juga dilarang oleh Kiai Saleh Darat. Nah, oleh karena ketika minta maaf pun ya biasa saja lah, tidak sampai sungkem ya, seperti menyembah kepada orang yang kita mintai maaf. Itu terutama kalau di Jawa itu ini sering terjadi ketika ada masa-masa ketika Idul Fitri ya. Selain maaf itu orang-orang muda menundukkan kepala sungkem sampai menundukkan kepala sampai 90 derajat dan sebagainya, itu tidak diperkenankan itu. Nah, itulah beberapa catatan Kiai Saleh Darat tentang gerakan ini yang berkaitan dengan Kiai Saleh Darat juga menulis banyak buku yang berkaitan dengan fikih, syariah dan sebagainya ya. Tapi bagi catatan akhir bahwa semangat reformasi ya, umat itu pada abad 19 masih praktek tradisi pra-Islam bertentangan dengan prinsip dasar Islam itu sendiri. Selain itu pada umumnya umat Islam kurang doktrin Islam sebagian yang terdapat di kitab klasik yang otoritatif. Salah satu kendala adalah sedikitnya kitab yang ditulis dalam bahasa lokal itu sendiri, ya. Media yang digunakan untuk reformisme ini adalah kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa setempat, ya. Itu yang berkaitan, yang jelas di sini adalah bagaimana Kiai Saleh Darat itu menghubungkan antara syariat dan tasawuf itu sendiri. Jadi seseorang sebelum bisa tidak bisa tidak sampai ke tingkatan-tingkatan sufisme atau sufistik sebelum dia sampai kepada sebelum dia memiliki fondasi syariah yang kuat. Nah, ini yang terjadi mungkin kasus-kasus kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar, kalau di Aceh dulu ada Syekh Samsudin As-Sumatrani dan sebagainya itu. Jadi saya mulai mengharmonisasikan antara ajaran-ajaran tasawuf dan syariah. Sebelum orang sampai ikatan tasawuf, seseorang harus memiliki pengetahuan atau amalan-amalan syariat yang cukup kuat. Demikian Mas Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nurhuda. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Ibu Dr. Iin Suryaningsih untuk mempresentasikan hasil pembahasan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator untuk perkenanannya siang hari ini. Alhamdulillah waktu terus berjalan. Mohon izin para asatidz kiram yang kami hormati dan partisipan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, untuk sesi siang hari ini, alhamdulillah di Majelis Ilmu sudah sangat panjang. Para pakar kita seharian ini sudah menyampaikan banyak hal. Alhamdulillah dengan panjang paparan dari beliau, para scholars kita siang hari ini, saya hanya ingin mengambil secarik cerita begitu yang meneguhkan dari beberapa pemaparan, terutama yang tadi saya dengar dari Prof. Herwandi tentang tulis atau literasi menulis Melayu begitu. Baik, mohon izin para partisipan yang saya hormati, siang hari ini Melayu yang diangkat oleh banyak peneliti dan ini sangat populer. Kemudian kita tahu bahwa karya atau produk karya sastra ini lahir dari banyaknya transformasi aksara dan bahasa. Hikayat Kalilah dan Dimnah versi Jawi dan Latin yang saya angkat dalam penelitian ini ingin memunculkan satu bukti saja sebetulnya dari sekian banyaknya bukti yang disampaikan oleh para asatizah siang hari ini, bahwa di dalamnya ada karakter dan nilai masyarakat lokal Nusantara atau Melayu dalam pemaknaan prosa alegoris produk akulturasi budaya dalam manuskrip.
ya kebetulan saja bidang saya di manuskrip, maka sebetulnya Hikayat Khalillah Wadimna ini juga versi cetaknya sudah bisa didapatkan secara lengkap. Namun kembali lagi bahwa manuskrip menjadi data yang sangat penting untuk kembali dirujuk oleh kita generasi saat ini supaya tidak hilang bahwa sejarah mengatakan ada panjangnya produk literasi para scholars. Next, silahkan. Ya, dimulai dari satu latar belakang bahwa sudah disampaikan oleh banyak para narasumber siang hari ini bahwa sejarah terdapat di dalamnya sebuah karya sastra. Bukan hanya menjadi latar belakang sebuah cerita, tetapi juga ada susunan cerita dan rentetan cerita nyata di dalamnya yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya sastra. Dengan kata lain, keterkaitan sastra dengan sejarah terletak pada hubungan intertekstualitasnya. Jadi saya mengutip satu statement dari Budianta dan ini bisa dicermati panjang dan mendalam di literatur khususnya. Mungkin next. Teks yang menjadi dasar penelitian ini adalah manuskrip yang berjudul Hikayat Khalillah dan Dimnah. Kumpulan kisah ini merupakan terjemahan berbahasa Melayu yang ditulis dengan dua aksara yang akan saya coba tampilkan nanti sebagai contohnya, yaitu aksara Jawi dan Latin. Tadi sudah disinggung sama Pak Nur Hadi, Prof. Nur Uda ya, bahwa ada Jawi, ada Pegon. Nah, saya saat ini mengulasnya Jawi dan Latin gitu ya Pak ya. Dan ini Hikayat Khalillah dan Dimnah ini terjemahan dari teks yang berbahasa Arab. Ibnul Muqaffa ini di masa keemasan Abbasiyah telah menerjemahkan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Persia. Ya, peradaban Melayu ini panjang sekali tadi menurut Prof. Herwandi. Saya tidak akan membahas ke dalamnya peradaban Melayu bahwa ingin menyampaikan pendapat Zulaimi dan Andalas dalam penelitiannya bahwa menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu tidak bisa dielakkan lagi karena sudah banyak bukti dan produk kebudayaan bangsa kita yang saat ini kita bisa saksikan itu tidak bisa terlepas dan erat kaitannya dengan sejarah peradaban Melayu. Salah satunya adalah aksara dan bahasa. Selanjutnya, next. Ya, satu rumusan kecil yang muncul dari masalah penelitian ini adalah penerjemahan hikayat Khalillah Wadimnah ini menjadi sangat menarik pembaca atau peneliti atau pemerhati, baik itu produk sastra dan lain-lain, itu saat konteks di dalamnya mengalami penyesuaian kultur yang memperlihatkan adanya hubungan antara realitas sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan nyata. Next. Ya, saya menggunakan satu pendekatan metode yang wajib ada dalam manuskrip, yaitu metode filologi, kemudian menggunakan perspektif new historism. Nah, ini mungkin bisa kita baca secara detailnya. Kenapa filologi? Karena teksnya adalah manuskrip. Kenapa saya menggunakan pendekatan new historism? Karena ingin melihat realitas sosial ya saat teks itu diterjemahkan dan saat itu kaitannya dengan masa kini. Silahkan, next. Ya, satu teori yang populer new historism ini sebetulnya juga banyak bisa kita baca secara detail. Salah satunya adalah bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada latar belakang ekonomi dan sosial yang menciptakan sebuah karya sastra itu sendiri. Karena pembahasan terhadap hal ini tidak harus berupa teks yang nyata, tetapi melibatkan deskripsi yang mendalam. Jadi erat kaitannya bahwa sebuah produk sastra itu lahir dari latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Kemudian penelitian ini tidak hanya mencari realitas yang ada dalam sejarah masa lalu saat teks itu ditulis, tentu di dalamnya adalah upaya menjembatani dengan mencari makna dan nilai yang mendasar dan itu nampak sebetulnya tertulis dalam teks tersebut bagaimana proses sejarah yang melatar belakangi kejadian tersebut. Next. Ya, ini salah satu contoh. Ada statement yang saya ketik di sini bahwa karya yang muncul pada suatu masa tentu tidak bisa dilepaskan dari pengarang zamannya, baik itu politik,
sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi produk sastra, baik itu puisi dan prosanya, itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang melatar belakanginya. Dalam cuplikan ini saya menampilkan satu teks Khalilah Wadimnah yang ditulis dengan aksara Jawi. Nah, kemudian satu ulasan yang dianggap ada terjadinya transformasi dalam terjemahan tersebut, penyesuaian makna untuk menemukan kultur dan produk akulturasi budaya yang terjadi adalah ulasan pertama ini. Jadi ada satu cerita di dalamnya tentang bahwa terjadinya kudeta, ya. Mungkin kita semua mengingat-ingat kembali bahwa Khalil Hadimna ini fabel yang dikonstruksi untuk menyampaikan kisi atau misi-misi kemanusiaan, hanya saja diperankan oleh dunia hewan. Nah, maka gambaran kudeta yang terjadi waktu itu dilakukan oleh para pramuda ini sebetulnya ini contoh bahwa ada satu narasi pada kitab aslinya atau yang berbahasa Arab saja yang sudah transformasi dari bahasa Persia sebelumnya itu sudah dihilangkan begitu. Dan ternyata upaya penghilangan teks ini itu tentu tidak mungkin, tidak ada maksud. Maksud yang paling tersurat adalah saat itu Indonesia dalam masa penjajahan Belanda, maka otomatis ini kaitannya dengan peran dan kekuatan penguasa saat itu. Kemudian next, ini satu cuplikan teks yang beraksara Latin, ya, sama-sama berbahasa Melayu, tapi ditulis dengan dua aksara yang berbeda. Bahwa kepentingan penguasa atau penjajah sangat mempengaruhi penyesuaian terjemahan teks dalam periode tertentu. Nah, ini sangat kentara sekali, dan mungkin itu juga terjadi pada teks-teks modern saat ini yang akan menceritakan sejarah masa kini di masa yang akan datang. Sebuah ulasannya adalah tambahan yang dilakukan dalam terjemahan ini. Jadi kalau tadi ulasan pertama adalah ada narasi yang dihilangkan, kalau ulasan yang kedua ini justru ada narasi yang ditambahkan dalam terjemahan Melayu ini, gitu ya, yang di versi Arabnya itu tidak ada, gitu. Ternyata alih-alih dicek bahwa ungkapan tersebut sebetulnya memiliki misi bagi para penjajah Belanda saat itu yang berkuasa, ingin merasa kepemimpinannya atau penguasaannya itu dianggap berhasil, adil dan bijaksana, sehingga kalau tidak ditambahkan narasi ini seolah-olah mereka tidak percaya diri bahwa mereka akan tetap menduduki Indonesia. Ya, silahkan next. Ini sebuah simpulan mungkin barangkali, ya, bahwa satu contoh produk budaya hasil akulturasi melalui panjangnya transformasi penerjemahan dan lain-lain. Salah satunya di Khalilah Wadimnah ini yang diterjemahkan ke bahasa Melayu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penjajah Belanda saat itu. Hal ini tentu terlihat berupa penambahan, perubahan, penghilangan yang terjadi yang itu tidak ada dalam teks Al-Muqaffa. Kemudian teks terjemahan ini ditulis dengan aksara Jawi dan Latin. Jelas sekali tadi sudah disampaikan oleh para scholars kita bahwa itu menjadi bukti nyata adanya akulturasi budaya. Kemudian Khalilah Dimnah ini tadi bentuknya fabel, sebetulnya yang dipertontonkan dan yang bisa dibaca oleh para pembaca itu adalah tuntunan yang tersirat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kafena bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah semua narasumber telah memberikan masukan dan masukan dari hasil karya ilmiah dan penelitian mereka yang akan dibawa berbagi bersama dengan kita saat ini. Baik dari Profesor Dr. Nurwandi, dari Bapak Dr. Nurhuda dan Ibu Dr. Iin Suryaningsih. Oke, untuk sesi selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada peserta baik yang hadir di sini maupun hadir di dunia Zoom untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya yang singkat dan padat saja, ditujukan kepada siapa. Di dunia Zoom sendiri sudah ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan.
Ya, sebenarnya khusus kepada Bapak Profesor Dr. Nurwandi ya di sini. Silakan kalau ada yang dari ada di Buin ya. Oke, di dunia Zoom. Oke ya, di Zoom saya bacakan dulu ya untuk yang Bapak Profesor Dr. Nurwandi, pertanyaannya lumayan cukup banyak ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari Profesor Dr. Nurwandi yang menjelaskan secara cukup baik tentang terminologi Melayu, tradisi linguistik dan literasi dan lain-lain. Terus Pak Dr. Nurhuda tentang reformisme Islam Kiai Soleh Darat Al-Samarani, seorang tokoh besar reformis Islam di Jawa abad 19 dan 20. Dan Ibu Dr. Iin yang menjelaskan tentang manuskrip Hikayat Kalilah dan Dimnah versi Jawi dan Latin. Oke, saya membacakan pertanyaan dari untuk Profesor Dr. Nurwandi dulu ya. Herwandi, mohon maaf. Ini namanya. Mohon maaf, Prof. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Irham Falahuddin, Bapak Dr. Irham. Beliau ini menanyakan tentang respon terhadap euforia warisan Melayu masa lampau, tetapi tidak digali dan implementasikan karena naskah tersebut kadang masih tersimpan atau disimpan. Ini saya masih belum paham maksudnya ya. Ya sepertinya memang ada beberapa. Bagaimana orang bisa mengkaji kalau naskah sendiri terus-menerus disimpan gitu loh. Terus ada pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Dr. Retno Purwanti. Bu Retno ini kurang lebih mempertanyakan, ya menjelaskan tentang bagaimana peradaban masyarakat Melayu masa lampau yang memiliki literasi tinggi, namun sekarang terdegradasi. Yang ingin ditanyakan oleh Ibu Dr. Retno, apa penyebab degradasi literasi dan langkah antisipatif apa untuk mengembalikan kondisi tersebut? Kemudian ada pertanyaan kepada Profesor Dr. Nurwandi juga, Pak Herwandi ya. Ya. Saya sudah catat Pak Rafa, saya sudah catat sekitar 3-4 pertanyaan. Iya. Oke, bisa langsung dijawab, Pak Prof. Boleh, ya. Boleh. Ya. Terima kasih Pak Rafa sebagai moderator. Pertama, saya ada mencatat beberapa 4, kalau tidak Bapak Irham Falahuddin, Ibu Dr. Retno Purwanti, Pak Najib, dan Pak Mas. Ya. Saya jawab lebih dulu. Purwanti. Beliau menyatakan setuju tingkat literasi tinggi di alam Melayu, tapi namun hari ini mengarah kepada degradasi. Apa sebabnya? Lalu kemudian apa langkah antisipasi, begitu ya? Lalu kemudian, ya saya menerima pernyataan dari Ibu Retno bahwa sebetulnya berita tidak hanya untuk Sumatera bagian tengah saja, tetapi istilah Melayu untuk semua Sumatera sebetulnya yang diarahkan gitu, sehingga ada istilah Swarna Dwipa itu sebetulnya adalah untuk daerah Sumatera gitu, Pulau Andalas. Baik, tingkat literasi yang dipunyai oleh Melayu itu sudah tua sekali. Mulai dari masa-masa kuno sampai ke masa klasik, masa Islam. Tetapi menurut keresahan itu muncul karena ada degradasi dari beberapa kalangan sebetulnya yang mungkin bisa diartikan seperti itu. Sebetulnya saya melihat bahwa ada pengaruh yang besar juga ketika kolonial Belanda, ketika kolonial masuk, penghargaan terhadap warisan-warisan budaya dan literasi-literasi yang ada itu dianggap sebagai orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah kolonial gitu. Mengapa demikian? Kadangkala
di dalam politik kolonial itu kan ada urusan keagamaan. Jadi ada 3 motif besar sebetulnya. Ada motif gold itu kekayaan, ada motif government kekuasaan, ada motif good itu adalah ketuhanan. Jadi ada misi-misi bagi mereka. Jika memberikan peluang yang besar kepada gerakan-gerakan keislaman, dalam tanda kutip juga masuk di dalamnya gerakan literasi keislaman itu menjadi bagian yang dicurigai juga mulai dari masa kolonial begitu. Nah, mungkin itu salah satu sebab dari menurunnya minat dari kalangan-kalangan kaum muda kita pada masa kolonial, meskipun pada bagian-bagian tertentu justru bisa memanfaatkan juga kelebihan-kelebihan kolonial dalam bidang pendidikan gitu. Sehingga literasi itu mengarah ke lebih baik sebetulnya dalam tanda kutip gitu. Tetapi pemahaman kita sebetulnya hari ini ke arah warisan budaya literasi pada masa lalu itu yang saya garis bawahi, kurang menghargai terhadap karya-karya masa lalu itu. Tetapi umumnya para cendekia kita lebih banyak mengarah kepada dunia sekarang dan dunia masa depan gitu. Mengapa demikian? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ternyata di beberapa tempat tidak hanya ilmuwan yang mengabaikan, tidak hanya pemerintah yang mengabaikan, ilmuwan juga tidak bisa bersuara, terbungkam suaranya gitu. Tadi sudah saya garis bawahi seperti apa yang terjadi di Aceh Darussalam misalnya, ada kelompok yang sebetulnya karena dihiasi oleh kaligrafi yang indah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada pada makam itu, lalu kemudian dijadikan tempat pembuangan sampah, pembuangan tinja dan seterusnya. Sudah berteriak kemana-mana, tapi mereka tidak bisa bergerak apa-apa. Di kalangan masyarakat muda hari ini, ada tumbuh semangat bagi mereka untuk menyelamatkan itu hari ini. Tetapi ada di kalangan pemerintahan atau memang kalangan orang yang berada di pihak-pihak struktural menganggap itu tidak begitu penting gitu. Kenapa? Karena bagian-bagian dari sejarah Aceh itu sudah terselamatkan, tetapi yang sedikit itu diabaikan gitu. Itu yang mereka pikir gitu, sehingga pada akhirnya merasa itu ditinggalkan. Lalu langkah-langkah dan antisipasi kita, ya sebetulnya kita sebagai insan akademis memang harus bergerak terus, tidak berhenti, tidak pernah menyerah. Lalu kemudian kita memberi pemahaman-pemahaman kepada pengambil kebijakan bahwa penyelamatan dari warisan-warisan literasi ini sangat penting dilakukan. Belum terjamah semua, hanya kulit-kulitnya saja, karena memang berserakan di mana-mana. Tadi sudah ceritakan juga, meskipun sudah dilakukan semacam digitalisasi terhadap naskah-naskah, tetapi bagian-bagian yang belum terjamah itu belum juga bisa dilakukan gitu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai berada dari lingkup orang-orang yang bisa memberi usulan, memberi wejangan, yang memberi pengetahuan atau memberi nasihat pada penyelenggara, misalnya penyelenggara negara, sehingga perhatian mereka bisa lebih luas kepada penyelamatan warisan itu. Itu langkah barangkali. Lalu pemahaman diberikan kepada anak-anak muda, tentu kurikulum di sekolah memang diarahkan ke pemahaman ini juga gitu, tentang warisan itu gitu. Itu kira-kira Ibu Retno. Lalu kemudian ada pertanyaan yang menarik dari Pak Najib tadi, bahwa lalu dihubungkan dengan pertanyaan Pak Mashpur. Ada warna intelektual masa sebelum Islam. Itu pertanyaan dari Pak Najib, bahwa pada masa kuno itu sebetulnya orang-orang di tanah Melayu ini sudah menghargai sekali tentang tradisi-tradisi tulis, tradisi-tradisi keilmuan. Lalu sampai hari kok nggak dihargai itu sebagai warisan dari Melayu. Itu pertanyaan dari Pak Mashpur. Pertanyaan dari Pak Najib tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa sebetulnya warisan-warisan masa kuno itu masih bisa dimanfaatkan untuk sumber-sumber ilmu pengetahuan pada hari ini misalnya. Misalnya seorang ahli dari Cina itu mencoba menerjemahkan kembali catatan-catatan perjalanan Itsing misalnya yang ditulisnya ketika sudah kembali ke negaranya ketika beberapa bulan menginap di Sriwijaya misalnya. Nah, itu sebagai